Nah, sekarang silakan kalian perhatikan video berikut. Nah, dari dua gambar ini, coba kalian bandingkan, kalian lihat dulu. Ya, gambar yang pertama kita tahu ya, ini gambar salah satu episode dari film serial animasi SpongeBob. Dimana ini SpongeBob ini setting latarnya lagi ada di masa purba. Ada SpongeBob, ada Patrick, ada Squidward. Dimana mereka baru menemukan api. Nah, yang sebelahnya itu ada gambar sekarang bagaimana seorang manusia juga sedang menyalakan api. Nah, coba kalian jawab dari pertanyaan itu. Dalam kedua gambar ini, apakah terlihat perubahan dan keberlanjutan? Nah, kalian jawab nanti di Google Classroom. Kan ini videonya saya masukkan di tugas ya. Kalian jawab di kolom komentar. Apakah perbedaan sama keberlanjutannya? Perubahan dan keberlanjutannya apa aja yang ada dalam dua gambar tersebut. Nah, bukan maksud saya di sini saya nggak ngambilnya SpongeBob ya. Maksudnya SpongeBob kan bukan manusia, dia spons gitu. Tapi saya ngambil gambar SpongeBob itu karena ya ini yang dekat dengan kalian, karena seri tentang SpongeBob yang episode purba ini sering diputar di TV. Jadi lebih dekat dengan kalian. Ya, jangan lupa pertanyaannya dijawab ditulis di kolom komentar di Google Classroom ya. Kita lanjut langsung. Sejarah dalam perubahan dan keberlanjutan. Langsung aja ke yang pertama, perubahan. Perubahan adalah segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan selama ini pula terjadi perubahan-perubahan. Faktor intern perubahan bisa ada penemuan baru, discovery, invention, inovasi, dan konflik di dalam masyarakat. Faktor eksternnya kondisi alam, pengaruh budaya, dan masyarakat lain. Contoh paling sederhana dalam perubahan ya kita lihat sendiri. Manusia berubah secara fisik. Yang dia lahir tadinya dalam rentang usia itu disebut bayi. Terus bayi, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa dan tua. Nah, sama dalam kehidupan manusia juga. Ketika misalnya manusia itu ya ketika dia anak-anak dia bergantung dengan orang tua, ketika mulai dewasa dia bisa belajar mandiri dan lama-lama bisa berkeluarga, membentuk suatu keluarga baru. Nah, ini adalah perubahan yang paling terlihat dalam kehidupan manusia. Nah, sama seperti bangsa kita, kalau lihat tadi periodisasi, itu mulai dari zaman prasejarah di mana belum mengenal tulisan sampai hari ini mengenal tulisan, belum ada negara Indonesia tadinya, sampai hari ini sudah ada satu negara Republik Indonesia yang menaungi kita. Itu adalah satu proses perubahan yang sangat jelas terjadi. Nah, makanya di video tadi, di dua gambar itu ada nggak perubahannya? Perubahannya apa? Ditulisin jawabannya di kolom. Perubahan juga bisa dibilang menjadi dua, evolusi dan revolusi. Evolusi ini adalah perubahannya yang sangat bergerak lambat. Contohnya kalau misalnya berdasarkan ilmu pengetahuan sains nasional, bahwa manusia dibilangnya adalah bentuk evolusi yang evolusinya tadinya keras. Salah satunya ada teori dari Charles Darwin. Nah, itu kan perubahannya nggak cepat. Bagaimana dari kera yang tadinya di hewan kemudian menjadi manusia yang berakal, itu menurut Charles Darwin. Perubahannya sangat lambat dan berjuta-juta tahun. Maksudnya nggak cukup 1-2 tahun. Yang kedua adalah revolusi. Ini perubahan yang sangat cepat. Bagaimana kita lihat terjadi di tahun 45, tadinya kita dijajah Jepang, tiba-tiba berubah. Dengan sekejap Jepang kalah dan sebagainya, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, perubahan juga kalau menurut sifatnya terbagi dua. Ada yang progresif, ada yang regresif. Gampang aja, progresif ini perubahan yang akhirnya membawa dampak yang baik. Kalau regresif, perubahan yang membawa dampak yang buruk, dampak yang tidak baik. Nah, ini adalah perubahan berdasarkan
menurut waktunya dan juga menurut sifatnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang definisi keberlanjutan. Nah, warisan atau budaya yang dihasilkan pada masa lampau oleh manusia kadang masih digunakan sampai hari ini, baik positif maupun negatif, serta baik secara sadar maupun tidak sadar digunakan. Bentuknya bisa benda maupun sistem kehidupan. Sistem kehidupan ini maksudnya norma dan sebagainya. Nah, kita langsung aja lah keberlanjutan yang paling ada di dalam bangsa Indonesia. Contohnya, misalnya ketika seorang bangsa Indonesia, ketika orang Indonesia ketemu orang asing gitu loh, orang bule, itu pasti akan merasa merendah diri. Bahkan kalau bisa kalian bisa minta foto dan sebagainya, padahal ya seharusnya kita melihat itu ya biasa aja, sama-sama manusia. Tapi kenapa kita merasa dia lebih lebih wah sampai harus minta foto dan merasa kita sampai harus bicara bahasa Inggris kepada orang asing tersebut. Padahal kadang di negara lain ada negara-negara yang mereka orang lokalnya itu ya ketika nggak bisa bahasa Inggris ya udah mereka menggunakan bahasa lokal. Nah, ini sikap yang pertama ini terjadi ya, ini adalah keberlanjutan bagaimana kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa, yang dimana akhirnya di dalam mental bangsa Indonesia itu masih ada sedikit rasa inferior atau rasa rendah diri terhadap bangsa Eropa atau bangsa asing yang berkulit putih, karena memang kita pernah mengalami satu proses penjajahan, dan hal inilah yang harus dihilangkan sampai hari ini, harus dihilangkan agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa maju. Contohnya keberlanjutan yang lain dalam sejarah bangsa Indonesia, akun gosip di Indonesia itu memiliki follower yang banyak. Karena apa? Karena ternyata orang Indonesia lebih suka berbicara dibandingkan menulis, dan hal ini terbukti bagaimana bangsa kita masuk dalam periode sejarah itu baru di sekitar abad ke-4 ke-5 Masehi, ketika pertama kalinya ditemukan prasasti di kerajaan Kutai, prasasti Yupa, yang bahkan aksara dan bahasanya pun bukan aksara yang diciptakan asli di sini, tapi aksara dan bahasa yang diciptakan dari India. Bedain ya antara aksara dan bahasa. Kalau bahasa ya yang saya omongin ini adalah saya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau aksara ya yang A, B, C, D sampai Z itu adalah aksara. Nah, aksara yang kita gunakan gak lagi Palawa sama aksara Palawa, tapi yang kita gunakan aksara Latin sekarang sampai hari ini di seluruh dunia. Nah, juga yang lainnya adalah misalnya sistem pendidikan dasar, menengah, dan atas di Indonesia itu menggunakan sistem warisan dari Jepang, 12 tahun. SD, SMP, SMA, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Nah, yang dimana totalnya kurang lebih adalah 12 tahun. Yang ya secara normal mungkin banyak yang mengalami 12 tahun tersebut, walaupun ada yang tidak mengalaminya, tapi yang dicanangkan pemerintah yaitu gerakan belajar 12 tahun, dan ini ternyata adalah sistem warisan dari pemerintah Jepang. Nah, ternyata keberlanjutan itu ya seperti itu, kadang ada secara sadar maupun tidak sadar yang kita lakukan sampai hari ini. Ternyata kalau ditelisik-telisik lebih jauh, banyak kebiasaan-kebiasaan dari bangsa Indonesia hari ini yang ternyata memang sudah diwariskan dari dulu karena keadaan, misalnya kayak tadi merasa rendah diri terhadap orang asing atau orang bule ya karena pernah dijajah dan sebagainya. Baik, itulah mengenai keberlanjutan ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai materi manusia dan sejarah, mulai dari bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bila kalian ada yang masih kurang paham silakan boleh bertanya melalui Google Classroom di kolom komentar, dan jangan lupa tugasnya tadi, cari perubahan dan keberlanjutan yang ada di dalam gambar yang ada di video ini. Gambarnya SpongeBob dan gambar manusia sekarang yang lagi menyalakan api. Apakah ada perbedaan keberlanjutan dan perubahannya? Silakan kalian cari, kalian tuliskan di kolom komentar Google Classroom tugas materi manusia dan sejarah. Sekian, saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat siang. Tetap menjaga kesehatan. Tetap di rumah. Terima kasih. Dadah semuanya.